Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini, minggu pertama dalam bulan November ini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita hari lepas hari. Baik setianya tidak pernah berubah dahulu sekarang bahkan sampai selamanya, dan hari ini kita menikmati kasih setia Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Karena itu sebelum kita memulai, saya ajak kita masing-masing untuk bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan menolong kita agar ibadah kita hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gamus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracak yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracak yang berentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Persiapkan pujian, katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan yang kita bersama dengan Tuhan. Kami juga bersekutu di antara sama kami selaku keluarga Allah. Kami percaya lawatan-Mu bagi setiap kami hari ini. Dan biarlah ibadah ini sungguh datangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami siap untuk menerima berkat sukacita damai sejahtera, kekuatan baru dari Tuhan melalui ibadah hari ini. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, jaga Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Pujian ini mengalir dari batin kita yang menyadari akan Allah yang besar, yang memiliki dawatan tertinggi dalam hidup kita bahkan di alam raja. Dia yang telah menentukan segala sesuatu, termasuk langkah-langkah hidup kita. Yang kita ada sampai hari ini semua karena anugerah. Karena itu mari bersama-sama pada pagi hari ini menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Nikmati hari sejenak kita melupakan semua yang wanita perhatian
pujian kita. Dan hari ini pusatkan diri untuk bersama-sama dengan Dia. Katakan kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Allah, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, kau yang termanis, amin. Di dalam hidup ini, mencipta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sebabku tetap kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan rajaku, sebab kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berlaku. Engkaulah Yesus Tuhan rajaku, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berlalu. Menyembah Yesus Tuhan rajaku, menyembah Yesus Tuhan rajaku, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Mari bertepuk tangan. Kami puji, kami muliakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di
keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga. Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami puji dan kami sembah dan yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini selaku jemaat-Mu dalam keluarga besar GKI Jemaat Marturia. Menghadiri takhta anugerah-Mu seraya kami menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih. Dan juga buat segala persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah kami dengan kehadiran kami hari ini. Terimalah ibadah kami kepada-Mu. Tuhan, urapi hamba-hamba yang ada di altar-Mu ini. Biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan menerima puji-pujian kami. Pujilah nama Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami bukan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Mari persilakan duduk. Puji nama Tuhan. 1 bulan lagi sudah kita lewati. Kita sudah ada di penghujung daripada tahun 2022. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kebanggaan kita. Kalau Tuhan sudah melewatkan 10 bulan di dalam kehidupan kita, adakah yang kita sudah ambil, kita petik dari segala peristiwa? Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Terbukti di tahun 2022 sudah kita lewati di bulan ini selama 10 bulan. Kita percaya bahwa ke depan sampai akhir tahun, bahkan sampai kehidupan kita berakhir, Tuhan akan memberkati kita dan tetap akan menyertai kita. Ada amin? Mari kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, katakan mari masuk gerbangnya. Saya undang kembali bangkit berdiri untuk jemaat semuanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian lainnya.
Saya membuka ruang kesaksian pada pagi hari ini. Kita semua pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi ada yang diungkapkan, ada yang tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau mengungkapkan kebaikan Tuhan, mungkin disimpan saja di dalam hati. Kita akan memberikan persembahan kita. Silakan Ibu. Kita baca ayat kita dulu ya. Saya akan membacakan ayat di dalam satu firman Tuhan. Di dalam 1 Malayaki 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut namamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih memberkati kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur. Kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk mencukupi setiap kebutuhan di dalam rumah-Mu, dan untuk memberkati di tempat lain kalau Tuhan memungkinkan itu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat di dalam buku Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Sertai hamba, kalau tidak ku sesat.
hati kita. Kita angkat satu pujian, katakan walau 1000 rebah di sisiku. Kasih setiamu yang Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
akan kubayar sebab Yesus sertamu. Akan kubayar sebab Yesus sertamu. Akan kubayar sebab Yesus sertamu. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Walaupun banyak goncangan dalam hidup kami yang menerpa hidup kami, yang hampir-hampir kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi hari ini kami menyatakan keteguhan hati kami bahwa kami takkan goyah, karena satu hal yang kami tahu bahwa ialah Tuhan menyertai kami. Meneraikan pernyataan ini dalam batin kami, sehingga kami dapat membuktikan itu dalam setiap pengalaman hidup kami. Kami tetap tegar, kokoh, kuat. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap ungkapan hati kami melalui bibir mulut yang kami sampaikan kepadamu hari ini, yang merupakan ungkapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Ini tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau cerai hati pikiran kami. Apa yang akan kami pelajari hari ini biarlah sungguh terpatri dalam batin kami. Jadikan firman ini menguasai hati dan pikiran kami, mengendalikan hati kami dan sikap kami, agar hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan kami, sebagai bentuk cinta kasih kami, ucapan syukur kami kepadamu yang telah menyelamatkan kami. Engkau memiliki komitmen yang tinggi terhadap keselamatan kami dan upayamu dalam mengembalikan kami dalam berrelasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala kekurangan keterbatasan. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan diri melalui firman. Tawan hati kami, perhatian kami tertuju kepada firman-Mu hari ini. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami sepakat, kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh menempati ruang yang terindah dalam batin kami, untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, meneguhkan kami, serta memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, karena kasih setianya lah yang memungkinkan kita untuk ada sampai hari ini. Kita telah berada di minggu pertama bulan November, dan kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita dengan setia untuk melewati hari, minggu, dan bulan-bulan di waktu yang lalu. Baik, puji Tuhan. Baik, mari saja kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat yang ke 18 sampai dengan ayat yang ke 21. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil, ayat 19 dan 21. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu membuka ayatmu. 22. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Ayat 22 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati membutuhkan orang-orang mati. Tema kita hari ini adalah komitmen mengikut Yesus. Komitmen mengikut Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, komitmen adalah sebuah sikap yang sangat dibutuhkan di dalam hal apapun. Di dalam berumah tangga butuh komitmen. Di dalam bekerja butuh komitmen. Di dalam berteman butuh komitmen. Pendek kata bahwa komitmen adalah merupakan sebuah landasan di dalam hal kita menentukan sikap agar keberadaan kita dalam membangun hubungan atau relasi itu tetap terjaga dan terawat dengan kuat. Namun sayangnya ialah bahwa kalau kita melihat di dalam sikap hidup manusia, apa yang disebut dengan komitmen itu telah luntur. Ada sebuah sikap dalam politik, saya lupa istilahnya, ya. Tetapi sikap itu tergantung daripada kepentingan. Ketika kepentingan itu terakomodir, maka ya orang tersebut tetap menjaga relasi atau hubungan. Tetapi ketika kepentingannya tidak terakomodir, maka pada saat itulah ia mulai berubah sikap. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam membangun relasi atau komitmen di dalam mengikut Tuhan, perlu sikap ini atau perlu sikap komitmen, ya. Komitmen tidak bisa dipisahkan dengan idealisme. Idealisme adalah sikap yang kuat di dalam membangun sesuatu, ya. Jadi ketika kita adalah orang yang memiliki idealisme, maka apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan dalam hal termasuk juga relasi kita, maka kita tidak akan gampang untuk mundur ke belakang. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita akan melihat dua jenis manusia atau dua jenis orang dalam bacaan kita tadi dalam hal mengikut Yesus. Yang pertama dijelaskan di dalam ayat yang ke-19. Ayat 19 berkata, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi yang pertama yang diwakili oleh seorang ahli Taurat ini membangun sebuah niat, membangun sebuah keinginan untuk mengikut Yesus. Dan menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah apa yang mendasari daripada ahli Taurat ini di dalam hal mengikut Yesus. Apakah niatnya ini didasari oleh niat yang benar atau oleh kesalahpahaman tentang Yesus selama ini? Berkali-kali melalui mimbar ini saya berbicara bahwa kecenderungan manusia adalah terlalu banyak terorientasi kepada hal-hal fisik, apa yang dilihat, apa yang didengar. Sedangkan hal yang paling vital Allah berbicara tentang perkara-perkara rohani, itu ditempatkan pada urutan yang berikutnya atau nomor 2. Seharusnya ialah bahwa ketika kita memahami sebagai manusia rohani, maka orientasi mayor atau orientasi besar kita adalah kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Apa yang melatar belakangi orang Farisi atau ahli Taurat ini menyatakan keinginannya untuk mengikut Yesus? Kita tahu bahwa orang Farisi ini ya tidak bedanya dengan orang-orang lain juga. Dia mengikut Yesus oleh karena apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, bukan pengenalan yang benar akan Kristus. Bahkan kita lihat sikap ini juga merata pada murid-murid Yesus. Mereka sendiri punya pemahaman dan pengertian yang keliru dengan Yesus.
Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah seorang yang superior, yang hebat. Artinya ialah bahwa sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, termasuk juga di dalam tindakan-tindakannya, di dalam menolong manusia. Ia melakukan mujizat, ia menyembuhkan, ia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pendek kata, Yesus Allah merupakan solusi bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Tidak lebih daripada itu. Tidak tembus, tidak melampaui kepada perkara-perkara rohani. Itulah sebabnya Yesus memberikan sebuah jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ahli Taurat ini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa yang kita bisa tangkap, apa yang bisa kita mengerti tentang pernyataan Yesus sebagai jawaban atas usulan atau niat daripada ahli Taurat ini? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi aku anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Rupanya jawaban Yesus ini tidak sesuai dengan harapan daripada ahli Taurat. Seharusnya Yesus menjawab, silakan mengikut aku, maka hidupmu akan terjamin, hidupmu akan terlepas dari masalah, hidupmu akan ada selalu solusi. Bukankah jawaban Yesus ini merupakan sesuatu yang tidak kita kehendaki? Rupanya di dalam situasi-situasi tertentu ada sebuah konsekuensi di dalam hal mengikut Yesus. Yesus tidak menggunakan kapasitasnya, kualitasnya untuk mengikuti keinginan dan konsep manusia terhadap dirinya. Sekali lagi bahwa dunia kekristenan telah dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran yang bersifat mengarahkan orang Kristen kepada hal jaminan yang bersifat fisik, kepada perkara-perkara yang kesementaraan dan tidak membawa kita kepada kekekalan. Kalau kita memperhatikan pertanyaan Petrus kepada Yesus di dalam Matius pasal 19, ya, Matius pasal 19 ayat 27, saya akan baca bagi kita sekalian. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Petrus berkata demikian, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Sudah meninggalkan keluarga, sudah meninggalkan harta, sudah meninggalkan status sosial, sudah meninggalkan segalanya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya, memang manusia tidak terlepas daripada perhitungan dan pertimbangan untung rugi. Kalau saya buat ini, apa yang saya akan dapat? Gitu ya. Termasuk juga hitung-hitungan dengan Yesus. Petrus pun juga demikian. Yesus, kami sudah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut engkau. Apa yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ini kapan ini? Ya, ini berbicara tentang kekekalan. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya ialah bahwa ketika kita mulai berpikir, apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengikut Yesus? Yesus tidak membawa kita kepada kekinian. Yesus tidak membawa atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat fisik, kepada hal yang bersifat materi. Bapak Ibu dan Saudara, walaupun memang Yesus tidak pernah mengabaikan itu, pada bagian yang lain,
ketika Yesus berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, Yesus katakan, pandanglah burung-burung di langit. Apakah mereka tidak dipelihara oleh Bapa-Mu yang di surga? Tetapi yang paling utama bukan itu. Makanya dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ialah bahwa perkara-perkara yang lebih besar daripada itu masih lebih vital dan masih lebih penting. Tapi hari-hari ini, bagaimana khotbah-khotbah diputar-balikan, mengutamakan yang tidak utama dan tidak mengutamakan yang utama. Yesus ketika menjawab pertanyaan atau pernyataan daripada ahli Taurat tadi, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dan Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ialah bahwa kita juga harus siap membayar harga ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita setia kepadanya. Mungkin saja kesetiaan pelayanan kita ada saat-saat tertentu tidak dihargai. Tapi itu adalah merupakan momentum ujian bagi setiap kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah melayani engkau, saya sudah mengikuti engkau, kok hidup saya begini? Mari kita sadar bahwa itu adalah merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk melihat kualitas, bobot, kemurnian daripada kesetiaan kita. Tetapi satu hal yang kita yakini ialah bahwa Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan kepadanya. Tetapi konsep Tuhan di dalam memperoleh semuanya itu tidak seperti waktu kita, tidak seperti konsep kita. Karena itu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ialah bahwa sekali lagi merupakan sebuah pembuktian daripada kualitas kesetiaan kita kepadanya. Tidak semua atau tidak serta-merta ketika kita setia melayani Tuhan, ada sesuatu yang bersifat fisik atau yang bersifat materi kita peroleh. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang telah meninggalkan keluarganya, ayahnya, ladangnya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, dan seterusnya, dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Rupanya Tuhan menabungnya untuk pada waktu kekekalan. Amin Bapak Ibu. Karena inilah arahan Yesus kepada setiap kita. Karena itu kita harus tetap setia kepadanya. Apa kita tetap setia ketika Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak pernah menutupi, Yesus tidak pernah menyembunyikan, Yesus tidak pernah mengabaikan setiap konsekuensi atau situasi lain karena kita mengikut Dia. Yesus tak terus terang untuk melihat seperti apa sikap hati kita. Paulus berkata, apa yang dahulu kau anggap menguntungkan, apa yang dahulu kau anggap sebagai sebuah penghormatan, apa yang dahulu kau anggap sebagai keuntungan, apa itu? Popularitas, kemewahan, dipuja-puji oleh orang, disanjung oleh orang. Paulus katakan, ketika dia menerima Kristus, ketika dia memperoleh Kristus, semuanya itu kuanggap rugi. Dan memiliki Yesus adalah memperoleh segalanya. Ada sebuah lagu dalam nyanyian Kemenangan Iman yang berkata, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dunia ini akan membuat konsep yang terbalik dengan kita. Karena itu, mari kita memahami dan mengerti ini. Mari kita belajar kembali tentang figur mereka yang hidup saleh, yang setia kepada Tuhan. Kita melihat bahwa hidup mereka
memang memprihatinkan. Tapi justru itulah yang melayakkan mereka untuk menempati kemuliaan bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi apakah itu berarti bahwa Yesus mengabaikan hal yang bersifat materi? Sekali-kali tidak. Tapi bagaimana Ia membutuhkan sikap prioritas kita. Yang kedua, ayat 21 berkata, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Saya mencoba membaca kalimat dari redaksi Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia, ayat 21. Seorang lain yang mengikut Yesus juga berkata kepadanya, Tuhan, saya ingin selalu mengikut Engkau, tetapi izinkanlah saya pulang dulu. Setelah ayah saya meninggal dan dikuburkan, saya akan mengikut Engkau. Tetapi jawab Yesus kepadanya, ikutlah aku sekarang, dan biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka. Di dalam hal mengikut Yesus, jangan pernah menunda-nunda oleh karena sebuah alasan tertentu. Pada masa itu, pengabdian kepada keluarga apalagi terhadap orang tua sangat dijunjung tinggi. Dengan pernyataan ini, Yesus ingin memberikan sebuah penjelasan bahwa untuk mengikut Yesus tidak ada sesuatu hal yang lebih penting daripada komitmen. Sekarang juga, ya memang dalam budaya-budaya apapun menjunjung tinggi orang tua itu penting. Tetapi dengan pernyataan ini bukan berarti bahwa Yesus meniadakan itu. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah prioritas, sebuah pilihan, mengikut Yesus atau orang tua, ya, hal yang paling utama Yesus katakan, mengikut aku lebih penting. Kalau orang tuamu menghambat engkau untuk mengikut aku, kalau orang tuamu menunda waktu untuk mengikut aku, Yesus katakan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati secara rohani menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya ialah bahwa sekali lagi keputusan mengikut Yesus jangan pernah ditunda oleh halangan apapun. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Bagaimana sikap kita dalam mengikut Yesus? Apakah sikap kita dalam mengikut Yesus merupakan sebuah komitmen kita yang tinggi lebih daripada komitmen apapun? Ya, bahkan terhadap ya suami istri sekalipun, terhadap orang tua sekalipun, Yesus mau kita lebih mengutamakan Dia. Ada pernyataan-pernyataan yang lain yang Yesus katakan, barang siapa mengutamakan ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan atau ladangnya lebih daripada aku, maka ia tidak layak bagiku. Saya rasa bahwa pernyataan-pernyataan ini kita menganggapnya sebagai sebuah pernyataan yang ekstrim. Tapi Yesus ingin mengajar kita bahwa Ialah yang nomor satu dalam hidup kita. Ketika semuanya menghalangi kita, ketika semuanya menghambat kita untuk mengikut Dia, maka Dia katakan, engkau tidak layak bagiku. Karena itu, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh punya komitmen yang tinggi dan kita tidak pernah menunda waktu untuk mengikut Dia? Bagi Yesus, mengikut Dia adalah hari ini, bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini. Karena itu, ketika Ia menghendaki sesuatu untuk kita lakukan hari ini, jangan pernah bilang tidak atau tunggu. Yesus katakan sekarang juga, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar untuk semakin mengenal kebenaran. Hari-hari ini banyak pengajaran yang berseliweran sana sini. Ada seorang teman yang memposting sebuah video. Di dalam video itu kalau tidak salah ada diambil dari sebuah peristiwa di dalam Lukas pasal yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian.
Coba Theo tampilkan Lukas pasal 4. Lukas pasal 4. Sebentar. Ayat 6. Lukas pasal 4 ayat 6. Nah, ini memberikan sebuah peringatan kepada kita untuk selalu melihat konteks Alkitab secara utuh, ya. Lukas pasal 4 ayat 6, saya akan baca. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kalimat itu dipotong pada kata iblis kepadanya itu dihapus. Lalu kemudian ada yang posting, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kata iblis kepadanya itu dihapus. Lalu kemudian ada pernyataan di bawah. Siapa yang setuju, katakan amin. Jadi 95% orang-orang Kristen menyatakan amin, ya, menulis amin di situ. Ini berarti mereka mengaminkan pernyataan firman Tuhan atau pernyataan iblis? Ya, soalnya mungkin karena dihapus, Iya. kita nggak paham. Ya. Kata iblis kepadanya itu dihapus. Lalu yang diposting adalah segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Lalu ada tantangan di bawah. Siapa yang setuju? Amin. 95% orang Kristen kata amin. Ya. Jadi ya, hati-hati kalau ada WA yang memposting hal yang seperti itu, dilihat dulu konteksnya, ya. Jadi ya terjebak, ya. Nah, karena itu mari kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita memahami, mengerti betul kebenaran. Jangan sembarangan kata amin. Mari kita ikut Yesus dengan hikmat, dengan kecerdasan yang daripada Allah, sehingga setiap ungkapan kita, pernyataan kita, niat kita, komitmen kita kepada Tuhan, Allah benar-benar niat dan komitmen yang murni. Amin Bapak Ibu. Mari kita menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia, dan jangan pernah menunda waktu dalam mengambil keputusan apapun bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, saya ajak kita sekalian untuk mengangkat pujian, katakan, bukan dengan kekuatanku, ku pandang wajahmu, dan berseru, dan biarlah Tuhan menolong kita, membimbing kita, agar kita tetap hidup setia kepada-Nya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani
sayangku, ku pandang wajahmu dan terseru, pertolonganmu datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, inilah kami mohon perlindungan dan kekuatan yang daripada Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan hidup, juga dalam menjalani kehidupan kami, agar kami tetap terjaga dan terlindungi dari penyesatan dunia ini. Biarlah komitmen kami dalam hal mengikut Engkau tetap terjaga. Juga kami tidak menunda-nunda waktu dalam hal mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, perbaharui kami hari lepas hari, sehingga kami semakin kokoh kuat dalam iman kami kepada-Mu. Arahkan kami kepada perkara-perkara rohani, karena kami sadar sungguh bahwa Engkau memperhatikan seluruh kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman pada hari ini dalam bagi kami. Kesempatan beribadah hari ini kami akan mengingat atau mengenang akan karya penyelamatan bagi umat manusia yang Kau kerjakan di atas kayu salib dengan pengorbanan dan kematian melalui perjamuan kudus hari ini. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan untuk menepati pernyataan-Mu kepada perintah-Mu kepada-Mu, bahwa kami harus melakukan semuanya itu demi mengingatkan akan Engkau. Terima kasih dan pujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu PJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Saya persilakan. Bersama dengan itu kita siapkan pujian Katakan Ku Telah Mati. Dengan
Tuhan Yesus, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari sebelum kita makan minum perjamuan kudus, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Minta Tuhan untuk menilik hati kita, pikiran kita. Adakah sesuatu yang perlu kita bereskan pada hari ini? Kalau masih ada dosa, perlu diakui, minta ampunlah kepadanya. Ia berjanji bahwa Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nyatakanlah pengakuanmu, pertobatanmu, kesungguhanmu kepadanya pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sakit secara jasmani, mari pergunakan kesempatan ini. Angkat hati kepadanya, nyatakan imanmu bahwa Ia sanggup untuk menyembuhkanmu, Ia sanggup untuk memulihkanmu. Ya Bapa, inilah kami pada hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami akan mengenang kembali akan peristiwa di mana Engkau menderita dan mati bagi kami di atas kayu salib guna pengampunan segala dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami menerima curahan darah-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau menderita dan mati karena kami. Dan kami menerimanya itu dalam iman dan hidup kami. Inilah yang kami lakukan pada hari ini. Dalam perjamuan kudus ini kami mengingat akan pengorbanan kematian. Mohon ampun atas segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan komitmen kami dalam hal mengikut Engkau dan menjadi saksi-Mu, baik dengan pewartaan kami maupun dengan keseluruhan hidup kami. Kami percaya baik kami yang sakit secara jasmani, sakit apapun, kami percaya kuasa-Mu di dalam darah-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Terpujilah nama Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur bersama-sama atas segala pengorbanannya yang merupakan bukti kasih setia kepada kita. Katakan haleluya, haleluya, atau puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Bersama-sama kami dapat memperingati kembali akan pengorbanan dan kematian bagi kami di atas kayu salib. Mana oleh kematian-Mu kami ditebus dari dosa-dosa kami dengan darah. Kami diberikan peluang untuk menikmati kebersamaan kembali dengan Bapa di surga. Relasi kami dipulihkan dan kami memperoleh jaminan kehidupan kekal. Walaupun dalam hidup ini banyak pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, karena itu teguhkan kami Bapa, supaya kami tak fokus kepada janji-Mu, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ialah Engkau meneguhkan kami, sehingga kami tidak menjadi lemah, tapi kami selalu kuat dan mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap pencobaan yang menerpa hidup kami. Kami juga percaya bahwa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami penyakit jasmani, Tuhan Engkau sudah menyembuhkan mereka. Terpujilah nama Bapa dengan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tetap berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan nyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita bubar sebentar, ya mohon kesediaan BPJ untuk tinggal. Ya. Baik, kita angkat satu pujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Persembahkan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang besar. Nah, kalau ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya, semuanya karena anugerah-Mu. Sungguh kami menikmatinya dan kami bersuka cita di dalamnya. Biarlah Tuhan ditinggikan, dan kami percaya melalui ibadah hari ini Tuhan memberkati kami. Berdoa semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kesetiaan, sehingga kami dapat melayani Tuhan seumur hidup kami. Berkati hamba-Mu untuk WL, pengkhotbah, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, pelayanan perjamuan kudus. Dan kami percaya kami melayani-Mu sebagai kesadaran kami, Engkau yang telah melayani kami bahkan Engkau sampai mati.
Karena itu Tuhan, ajar kami untuk setia melayani. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah hadir hari ini, yang menghargai waktu Tuhan, yang merindukan akan persekutuan sebagai anggota keluarga Allah. Biarlah mereka diteguhkan, dikuatkan melalui firman-Mu, melalui puji-pujian hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai pada anak-anak. Tuhan tolong kami supaya Tuhan Engkau memproses kami baik melalui firman-Mu, bahkan pengalaman-pengalaman hidup yang kami lalui, baik itu pengalaman yang menyenangkan secara manusia maupun tidak. Karena Tuhan memakai semuanya itu untuk membentuk kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang dewasa, anak-anak Tuhan yang siap untuk bertumbuh. Terima kasih Bapak. Aku berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Karena itulah yang membuat kami dapat menikmati kebersamaan kami sebagai sebuah keluarga yang merupakan anugerah Allah bagi setiap kami. Berdoa untuk rumah tangga yang mungkin ada perbedaan atau masalah yang dihadapi antara hubungan suami istri. Tuhan Yesus tolong kami, sadarkan kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri. Tuhan tolong kami Bapak. Juga anak-anak, orang tua, Tuhan tolong kami supaya kami dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk mampukan kami untuk menghasilkan buah roh, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dimuliakan dan orang lain terberkati. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk sikap hidup kami. Mampukan kami Bapa untuk memiliki beban visi dan misi Kristus, sehingga kami dapat menceritakan akan kasih Tuhan dalam hidup kami melalui karya penyelamatan, melalui keyakinan akan kepastian keselamatan kepada orang lain, sehingga kami dapat memenangkan jiwa dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana saja Tuhan menempatkan kami sebagai anggota masyarakat, baik di pasar, di tetangga, di kantor, bahkan di mana saja. Bapa di surga, hari ini juga kami mengucap syukur bersama dengan anak-anak yang berulang tahun. Hamba-Mu Ibu Novi, mari Tuhan Engkau berkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan juga dengan anak kami Claudia. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Odi dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan anugerahkan, harapan, cita-cita, masa depan Tuhan siapkan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang lain yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Tuhan memberkati mereka juga dengan teman hidup yang seiman sepadan. Kami berdoa untuk pemberkatan pernikahan pada tanggal 12 hari Sabtu nanti. Odi dengan Tirta, mari Tuhan Engkau berkati segala persiapan-persiapan, baik itu yang berkaitan dengan acara pemberkatan, acara resepsi. Tuhan Yesus Engkau tolong cuaca, bahkan semua keluarga besar. Engkau memberkati mereka, khususnya untuk Tirta dan Odi, sehingga mereka mempersiapkan diri, dan ketika mereka masuk di rumah tangga baru, mereka boleh dipenuhi dengan sukacita Allah. Terima kasih Bapa. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, kemudian hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Mereka juga menyiapkan pekerjaan dan profesi dan sesuai panggilan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah, tubuh yang sakit, dan lawatan dan kesembuhan daripada Allah. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Yaman, juga hamba-Mu Pak Agus dalam pergumulan dengan kondisi matanya, juga hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Cynthia, hamba-Mu Ibu Asyu, bahkan Bapak Ibu yang lain, hamba-Mu Ibu Lia. Mari Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka, karena kami percaya bahwa ketika Engkau menjamah mereka, pasti mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya medis. Mari Tuhan Engkau pakai semuanya itu mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat menunjang kehidupan mereka secara ekonomi. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, kalau mereka mengalami masalah apapun, Tuhan ulurkan tangan-Mu dengan penuh kuasa, bela mereka, dan Engkau berikan jalan keluar tepat pada waktunya.
jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Thomas yang ada di Baghdad, demikian pun juga Tuhan Bapak Ibu yang lain, di mana saja mereka berada pada hari ini. Tuhan Engkau tolong. Para Diman yang ada di Jawa Timur, Engkau memberkati Bapak, dan biarlah mereka menikmati sukacita Allah juga sama seperti kami. Dalam waktu dan kalender Allah, mereka berjumpa bersama dengan kami dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk persiapan Natal. Mari Tuhan Engkau memberkati panitia agar mereka dapat mempersiapkannya secara maksimal, dan melaluinya kami boleh diberkati dan diteguhkan melalui peringatan kelahiran Kristus bagi kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati kami, sehingga dengan demikian gereja ini dapat dipakai Tuhan untuk menjadi sarana memenangkan banyak jiwa agar dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintah dan pusat sampai daerah. Engkau tolong mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. TNI, Polri, demikian pun juga Tuhan semua lembaga tinggi negara. Terima kasih Bapa di sorga, khususnya tahun politik tahun 2024 ini. Tuhan Engkau tolong memberkati supaya bangsa ini tetap terpelihara. Kami sebagai gereja Tuhan tetap memiliki keleluasaan untuk beribadah dan juga menyatakan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa yang masih tergelam. Terima kasih juga untuk persembahan umat-Mu hari ini. Kami sudah memberikannya kepadamu, Tuhan menerima itu. Dan Kau balas berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Biarlah persembahan ini merupakan bentuk ketaatan, kesetiaan, cinta kasih kami, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Tuhan Kau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan sempurnakan doa kami. Dan hari ini kami percaya kami telah dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Kami teringat untuk anak kami Genesis juga Tuhan. Tolong anak ini Bapa. Ia sedang di rumah sakit. Karena itu Tuhan kami mengulurkan tangan yang penuh kuasa. Dan biarlah anak ini lawan dan dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Teguhkan kedua orang tuanya, Pak Sesa dan Ibu Sarah. Bapak Ibu, kita akan pulang. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang tadi sampaikan kepadamu, terimalah itu, renungkanlah, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, di mana Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapa terima sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu mendatang.